Kasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat baginda begitu ketara sehingga di akhir hayat baginda menyebut ummati, ummati, ummati dengan perasaan sedih. Ustaz, ajarkan kami doa agar dapat mengurangkan dan sekaligus menyenangkan hati baginda berkenaan dengan ummati, ummati tersebut. Barakallah. Terima kasih. Yang pertama, satu-satu ya? Ya, satu-satu. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara. In tamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan banyak menengok ikhtilaf. Kata Nabi, kamu berpegang kepada sunnahku, abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Gigit pakai gigi geraham, jangan pegang pakai tangan. Pegang pakai tangan lepas. Tapi kalau gigit pakai gigi geraham, kuat, tak lepas, sambar petir, semua sampai mati tak lepas. Lalu kemudian Quran sunnah, kita tak faham Quran, kita tak faham sunnah. Lalu ada satu lagi, tiga yang ditinggalkan Nabi. Quran, sunnah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau kita pegang yang tiga ini, kita amalkan di akhir zaman, insya-Allah Rasulullah senang menengok kita. Apakah Rasul itu menengok kita? Ya, ada dalam Quran. Wa qul i'maru, beramallah kamu. Kalau kita beramal, yang menengok kita ni ada tiga. Pertama, fasayarallah, Allah menengok. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Makna orang beriman di situ, kata ulama, dua. Orang beriman yang hidup dan orang beriman yang sudah meninggal dunia. Ayah saya, emak saya, almarhumah, maka dia menengok amal saya hari ini, ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam barzakh. Jadi semua orang-orang tua kita menengok amal kita seperti mereka menyaksikan secara live, menengok terus direct. Sebab apa? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Rasulullah hari ini menengok amal kita. Maka apa yang kita lakukan? Kata Nabi, tazawwaju al-walud, kamu nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Al-wadud, yang sayang kepada anak. Ini mukatsirum bikumul umam, nanti aku senang pada hari akhir umatku yang paling banyak. Kalah umat Nabi Ibrahim, kalah umat Nabi Musa, kalah umat Nabi Isa. Yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan kita amalkan Quran, kita amalkan sunnah, kita amalkan dekat dengan ulama, lalu kemudian semakin banyak umat Nabi Muhammad, itu membanggakan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Di antara amalan-amalan yang utama, aqrabu majlisan, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersalawat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hariku bersalawat? Kata Nabi, elok. Bagaimana kalau setengah hariku salawat? Kata Nabi, elok. Bagaimana kalau seluruh hariku kuisi dengan salawat? Zahaballahu hammaka, Allah hilangkan kesusahanmu, digantinya dengan kelapangan. Maka lapang hati, senang fikiran, itu sebab banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seelok-elok salawat, kata Syekh Ali Jum'ah, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi ada salawat-salawat yang ditulis oleh ulama. Salawat-salawat yang kita masukkan dalam doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Baik, tak salah. Salawat terbagi kepada dua. Yang pertama, salawat ma'thur yang ada dalam hadis. Yang kedua, salawat yang dibuat oleh para ulama, selama maknanya baik, tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka kita amalkan. Salawat-salawat yang dibagi oleh guru-guru kita, kita amalkan untuk mengisi lisan kita supaya tidak isi dengan yang sia-sia. Wallahu a'lam. Ini mewakili kawan Pak Ustaz. Terserahlah mau mewakili siapa. Ketika kami sudah ikut kajian Riyadhus Shalihin sama Ustadz, langsung mengikuti kajian yang lain secara online, lalu kita menyampaikan ulang kajian tersebut di majelis. Bisakah kami mengaku sebagai murid Ustadz Abdul Somad?
Atau kami mengatakan Ustadz Abdul Somad itu guru kami. Berapa kali pertemuan baru diakui murid? Apakah mesti 2 SKS, 16 tatap muka, atau yang mendengar online juga? Kalau kita dengarkan online, apakah bisa dianggap ijazah? Kata Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari pas ditanya dalam majelis sama mendengarkan hadis, ada orang yang mengikuti secara online, apakah dia masuk dalam majelis sama? Kata Syekh, iya. Baru semalam dijawabnya, masuk dalam majelis sama. Bagaimana kalau dia mendengarkannya tidak? Bagaimana kalau dia mendengarkannya tak satu waktu, tapi yang didengarkannya itu yang rekaman? Maka namanya wijadah. Wijadah sama macam menemukan dalam buku. Nah, jadi tidak hanya dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Nabi menyampaikan hadis, yang perempuan mendengarnya dari balik dinding, dari balik tirai. Itu juga dianggap mendengar. Jadi orang yang sedang di rumah sekarang macam sedang berada di balik tirai, di balik dinding, karena kecanggihan teknologi. Saudara kita yang sedang mengikuti online dari Sabang sampai Papua, yang sedang mencari nafkah di Hong Kong, di Taiwan, maka mereka juga masuk dalam kategori mendengarkan kajian kita subuh. Boleh jadi barokah dari mereka, untuk mereka lebih banyak pula dari kita lagi, karena lebih ikhlas. Mana tahu kita, yang ditengok Allah kan hatinya. Jadi antum bilang ini dari guru kami, dari Ustadz Abdul Somad. Tapi setelah antum bilang antum murid saya, jangan lagi monceng cewek. Saya ini murid Ustadz Somad, besok antum bonceng tengok, oh begitu murid Ustadz. Saya dulu mengajar. Jadi pas pagi itu masuk WA, nomor WA saya kasih ke mahasiswa biar mudah mereka izin. Tak perlu, saya tak mau mempersulit mesti pakai surat. Mohon maaf Ustadz, ban kena paku, tak bisa saya datang hari ini. Ya, saya bilang, saya paham. Semana ban dia mungkin di jalan, tak bisa dia ngejar. Pulang saya siang dari depan UIN. Depan UIN keluar kan rumah makan sebelah kiri itu kan. Sebelum sampai lampu merah simpang 4 Panam. Pas lewat rumah makan tuh, nampak saya lah dia. Cewek tuh megang belakang. Istighfar saya, astagfirullah. Saya istighfar bukan menengok itu, istighfar kepada Allah. Kenapa lah mesti Allah tunjukkan ke saya? Kalau seandainya lewat aja sikit aja, dia lebih cepat sikit atau saya terlambat sikit, kan tak nampak saya itu kan. Nampak saya. Saya rekam sampai berhenti di lampu merah. Pas masuk besok di kelas tak sampai hati saya nengok mukanya. Mau menunjukkan diri, kau nih kan. Dibohonginya saya. Itulah namanya dibohongi bulat-bulat itu loh. Ada mahasiswa begitu. Ingat saya mukanya, namanya tak ingat. Bolehkah seorang ibu meminta kepada anaknya? Datang seorang anak melapor ke Nabi. Ya Rasulullah, ya, ayahku mengambil duitku. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik. Jangankan duitmu, badanmu, dirimu, hartamu punya bapakmu semua. Jadi kalau ibu datang ke anak ibu laki-laki, nak, tolonglah mak. Apa kata dia? Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Ibu mengandung dia 9 bulan 10 hari, melahirkan dia, tak sempat makan, tak sempat minum.
Sesudah umur 25 tahun baru berjumpa dia sama bininya itu. Sekarang minta nasi sebungkus pun payah. Wahai laki-laki, muliakan ibumu, maka kau akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka nama yayasan ini, nama mak saya, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Nama rumah itu tulis besar-besar, Rumah Oma, untuk mengajar anak-anak muda supaya dimuliakannya maknya. Jadi kalau ada laki-laki, anak ibu laki-laki takut dia sama bininya, itu insya Allah kalau mati dia tidak kena azab kubur. Kata malaikat, ini tak usah diazab lagi, udah azab kali di dunia. Kok bisa takut dia? Semoga kita semua dalam lindungan Allah, amin. Adakah makna dari mimpi berjumpa dengan para habib? Kalau kita jumpa ulama, artinya kata Imam Ibnu Sirin, berarti kita sama manhaj kita dengan ulama itu. Saya berjumpa dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Durar Solo. Pas saya sedang berjalan dalam mimpi itu, nampak saya beliau sedang duduk di masjid. Apa artinya? Bahwa saya satu akidah dengan beliau. Akidah saya Asy'ari, fikih saya Syafi'i, saya bertasawuf Sunni, dan pencinta habaib zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kalau kita mimpi dengan ulama. Tak sampai seminggu yang lalu mimpi jumpa Ustadz Tengku Zulkarnain. Berarti ruh itu berjumpa. Ruh saya dengan ruh Ustadz Tengku itu berjumpa di alam waktu tidur. Yumsikur ruh, ruh orang yang meninggal itu ditahan Allah. Ruh orang yang hidup itu balik masuk ke jasad. Itu maka waktu bangun itu kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Bagaimana jika ketika kita ingin mencari solusi sebuah masalah tanpa menggunjing orang lain? Karena jika tidak menyampaikan kesalahan aib orang lain, tidak tahu pangkal masalah. Macam mana Pak Ustaz? Tak bisa. Makanya dia tidak disebut gunjing, dia tidak disebut ribah kalau dalam 3 hal. 1, saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat si Fulan pacaran? Mohon maaf Pak Hakim, saya sebetulnya mau jawab, tapi saya takut ini ribah ini Pak Hakim. Wahai Pak Hakim, jangan terjerumus dalam perbuatan ribah ya Pak Hakim. Diambil Hakim itu martil, bodoh. Kalau bersaksi di pengadilan itu tidak ribah. 2, orang bertanya hukum. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Apa masalahnya? Inilah saya takut ribah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawabnya? Mereka datang ke Nabi bertanya berbagai permasalahan. Tidak ribah, karena itu bertanya masalah hukum. Yang ketiga, liihqaqil haqq wa ibtalil batil, menunjukkan orang ini salah. Kau jangan kasih dia pinjam duit. Kenapa begitu? Karena duit aku tak balik-balik. Nah, itu bukan riba, itu untuk menunjukkan kebatilan orang supaya jangan ada orang lain kena. Bukan riba. Sekali kasih tahu. Kalau tiap hari itu hobi. Nah, jangan bilang ini bukan riba ya, ini seperti yang dibilang Ustaz Somad, ini cuma. Tapi tiap hari. Nah, itu hobi, itu menikmati. Tak ada kerjaan. Saya tak sempat bercerita aib orang lain. Saya berpikir bagaimana anak ini menghafal Quran, bagaimana anak ini nanti bisa kuliah. Kalau anak ini udah kuliah bisa balik kampung, dia punya pondok, bagaimana dia punya pesantren, bagaimana menyelesaikan asrama, bagaimana semua, bagaimana anak-anak ini supaya selamat, bagaimana supaya kajian Riyadhus Shalihin ini bukan sekedar video tapi ada bukunya dituliskan. Bagaimana supaya ada modul supaya adik-adik nanti kalau pulang ke kampungnya dia bisa melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin supaya mengalir. Kita sempat kita mikirkan yang remeh-temeh, sama macam orang memanah.
Orang memanah itu, filosofi memanah, fokus menengok pokok kayu yang mau dipanah, sehingga yang kanan kiri ini tak nampaknya lagi. Fokus kita. Tapi bukan berarti tak menampak, bukan berarti dia pakai kacamata kuda. Ya, hanya sekedar bunga-bunga aja. Tak terlalu peduli kita dengan cakap-cakap orang. Orang ghibah, orang caci maki, orang ngejek kita, tak terlalu peduli kita, karena kita fokus, ada target yang mau kita capai. Antum target semester 6 KKN, masuk judul, nulis, selesai. Kalau mau jadi akademisi, lanjut S2, S3. Kalau tidak mau jadi akademisi, sesuai dengan jurusan. Jurusan apa? Pertanian, balik kampung, bertani. Jurusan apa? Peternakan, beternak. Jangan beternak di atas kertas. Mana bisa ternak ayam di atas kertas? Cari modal, beternak, bertani, kembangkan UMKM, bisnis. Kalau mau jadi akademisi, jadi dosen, serius, S2, S3. Saya dulu pikir begitu. Aku selesai Al-Azhar, habis S1. Habis itu aku nanti mau lanjut S2. Aku lanjut S3. Kenapa? Karena aku mesti jadi dosen. Aku mau jadi dosen di Malaysia. Aku mau jadi dosen di Brunei. Aku mau membahagiakan orang tua. Fokus. Sampai. Semua yang saya pikirkan dulu sampai. Antum mesti berpikir. The power of mind. Kekuatan pikiran. Sekarang ada yang presentasi the power of imagination. Kekuatan imajinasi. Jadi saya dikasih tahu, kita mesti membuat kalender 20 tahun ke depan. Saya waktu dikasih tahu orang suruh buat kalender 20, saya diam aja. Karena di laptop saya itu kalender saya sampai 2040. Ini saya buat ini saya buat ini saya buat ini. Jangan sampai mati langkah. Hidupnya macam main catur. Kemana langkah kau? Ya terserah Allah aja lah. Tutuplah papan catur, mati aja lah. Harus pikir. Kalau terwujud yang saya pikirkan ini, jadi amal soleh. Andai tidak terwujud, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa ada tanda-tanda tertentu kalau jodoh kita itu sudah di depan mata, Pak Ustadz? Ini pasti ini anak muda yang terlalu banyak teori. Kamu kalau suka sama perempuan, bawa Kiai Haji Irwan Kurniawan untuk meminangnya. Jadi nggak usah terlalu banyak teori-teori. Saya pun dulu sebelum nikah berbanyak juga teori, nanya saya ke tetangga saya, Pak, gimana kita yakin bahwa itu jodoh dia? Bagaimana kita yakin bahwa dia itu jodoh kita? Kata si bapak tetangga saya itu, kalau kita lihat kita bergetar, itu jodoh kita. Saya praktekkan, setiap melihat perempuan bergetar semua. Jadi nggak usah terlalu banyak teori. Kalau kalian kebetulan suka ngelihat dia pas lagi jalan, tiba-tiba langsung ngelihat ada perempuan kamu suka. Udah berarti kamu ada rasa suka, kamu tertarik, berarti kamu sehat. Kamu bawa Habib Rifki Al-Hamid, kamu bawa Kiai Irwan, bawa Kiai Ilyas. Jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede sekali Ustaz. Jangan kepedean sendiri. Ini kadang anak-anak muda ini karena terlalu semangat langsung datang. Izinkan aku pinang dengan bismillah. Jangan. Bawa juru bicara, mereka yang akan ngomong. Kalau jangan banting hargamu. Kamu adalah hamba Allah. Dikandung ibumu 9 bulan 10 hari. Kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga diri. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solehah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anakku. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi ngantri di belakang. Gitu. Ini kadang laki-laki ini langsung menjatuhkan harga dirinya. Kaulah satu-satunya. Kalau kau nggak ada, aku mati.
Apa ini? Kenapa kau jatuhkan harga diri? Itulah yang membuat engkau diremeh-temehkan. Nanti kalau udah jadi nikah apa kata? Kau dulu ngejar-ngejar aku kan? Jangan jatuhkan harga diri. Jadi masalah teori ini nggak usah terlalu jauh berteori, banyak teori. Kalau sudah suka datang. Jangan pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang. Insya Allah doanya terkabul. Ada habib, ada kiai, ada ulama. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Nah, selesai, tamat riwayat. Yang sudah putus nikahkan dengan yang baik-baik ya Allah. Dah, jangan marah sama saya. Bagaimana cara menghadapi suami pemalas dan suka marah-marah? Kok bisa ibu nikah sama dia? Itu namanya percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Dia dapat istri solihah ibu, itu takdir baik. Ibu dapat dia, itu takdir. Tak ada saya bilang gitu. Wahai para suami-suami dan para calon suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka kalian mesti semangat mencari rezeki. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati seorang suami, ayqaza zaujahu, yang membangunkan istrinya. Suami lebih dulu bangun malam daripada istrinya. Dibangunkannya istrinya untuk sholat tahajud, untuk bersiap-siap. Bukan istri yang membangunkan suami. Bukan istri yang mengajak suami sholat. Suami yang menjadi pemimpin kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Laki-laki dikasih harta warisan 2 kali bagian perempuan. Karena laki-laki menanggung nafkah, laki-laki menanggung mahar, laki-laki punya tanggung jawab yang besar. Kalian anak laki-laki, jangan kalian ikut bapak nih. Jadi kalau udah begini macam mana Pak Ustadz? Maka ibu panggil wali ibu. Wali ibu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil wali yang 6 nih. Syukur-syukur kalau di antara wali itu ada polisi, ada tentara. Suruh orang itu bawa pistol. Nah, baru bangunkan laki yang malas-malas marah-marah tadi. Nah, dudukkan dia. Laki malas pemarah. Apa mau kau? Nah, suruh dia tanya apa. Berubah. Jangan ibu hadapi sendiri. Kalian wahai perempuan, jangan menghadapi suami sendirian. Kalau dia bilang kau jangan mengadu ke keluargamu. Ini kita. Jangan ada intervensi orang lain. Dia mau melemahkanmu. Kau menjaga anak, mengandung, menyusui, mencari nafkah, menghadapi dia marah-marah lagi, menghadapi dia malas lagi, stres nanti ibu lama-lama. Betul bu? Tengok. Kalian perempuan dimuliakan Allah. Kalian tidak ada kewajiban apa-apa. Yang memasak, yang menyiapkan makanan, yang mencucikan pakaian, itu mestinya suami kalian. Kalau dia kaya, disiapkannya pembantu untuk memasak, disiapkannya pembantu untuk mencuci. Menyusukan anak pun tidak kewajiban kalian. Di zaman Nabi, perempuan itu tidak menyusukan anak. Ada perempuan yang khusus dibayar oleh suami untuk menyusukan anak. Makanya Nabi Muhammad SAW, ibu susunya yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Laki-laki di Indonesia bukan main beruntung luar biasa. Anaknya disusukan istrinya. Ada istrinya tak ada air susu, disusukan kambing. Suami punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kalian laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bisa sekedar nyanyi-nyanyi. Ini sekarang banyak kalau ngadu ke ustadz, Ustadz, suami saya marah-marah. Ibu nyanyi aja, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Tak bisa, mesti ada tindakan hukum. Makanya untuk menyelamatkan perempuan Indonesia dari suami yang semena-mena, selesai akad nikah, seorang istri disuruh membaca sirat ta'liq. Buka handphone, habis waktu dah. Tulis di situ sirat ta'liq. Ini perempuan ini kalau tak diingatkan dia tak tahu ini.
Dulu waktu lakinya baca sirat ta'liq, dia asik berfoto aja. Kiki. Buka balik sirat ta'liq itu. Yang dibaca suamimu dulu habis akad nikah. Sirat ta'liq. Nah, udah nampak? Sirat ta'liq nanti print, tempel di pintu kamar dia besar-besar. Nih bunyi sirat ta'liq. Kalau dia meninggal, saya meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib 3 bulan. Nih, malas cari nafkah, tak ada duit, mengamuk-ngamuk. 3 bulan tak kau kasih dia nafkah, Pak. 3, menyakiti badan jasmani. 4, membiarkan, tidak memperdulikan. Ditinggalkannya kalian 2 tahun. 3 bulan tak dikasihnya nafkah. Menyakiti jasmani, membiarkan, maka kalian perempuan pergi ke hakim, maka hakim menjatuhkan talak 1, jatuhlah kepadanya. Ini kompilasi hukum Islam Indonesia untuk menjaga perempuan dari laki yang malas dan suka mengamuk-ngamuk tadi. Jelas laki-laki malas suka mengamuk? Apakah mengqadha sholat itu dilakukan 1 kali setelah sholat fardu saja, atau selepas sholat fardu lainnya dilakukan juga, Pak Ustadz? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang tinggal dulu, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali sholat. Tak bisa ditebus dengan umrah. Menangis di pintu Ka'bah, ampunkan sholatku dulu pemutihan ya Allah. Sepakat 4 mazhab paling tua, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali, maka mesti diqadha. Cara mengqadhanya macam mana? Habis sholat zuhur besok, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Habis asar, usolli fardhu asri 4 raka'atin qadhaan. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadhaan. Kalau habis subuh Pak Ustaz, jangan diqadha di masjid, qadha di rumah. Kalau di masjid nanti dibilang orang ISIS aliran sesat, karena tak ada ba'diyah subuh. Berapa lama saya qadha Pak Ustaz? Berapa lama sholat kau tinggal? Umur berapa? Umur 40 Pak Ustaz. Berapa lama tinggal? Sejak akil balik sampai hari ini. Akil balik umur 10, baru ingat sholat 40. Berarti sholat qadha setiap habis sholat fardu, sholat qadha. Habis fardu, sholat qadha. 1 saja. Berapa lama? Selama kok sholat itu tinggal. Kalau mati belum lunas, alhamdulillah, mudah-mudahan diampunkan Allah. Begitu cara qadha. Berat qadha nih Pak Ustaz. Apa pula berat qadha? Udah kita hitung tadi, 1 rakaat 1 menit. Jadi kalau zuhur 4 menit. 4 menit berat Pak Ustaz. 4 menit berat scroll Instagram 4 jam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tips untuk bisa mengarahkan anak ke hal-hal yang lebih baik dan melakukan yang bermanfaat. Anak dalam kandungan sampai lahir balita, tiap hari didengarkan speaker Quran. Yang punya speaker Quran dengarkan non-stop. Di kamar di rumah saya speaker Quran tak pernah berhenti, terus non-stop, hidup terus, kecuali mati lampu, habis baterai, hidup terus. Surat Al-Baqarah untuk mengusir hantu setan di bawah tanah di rumah bolak-balik. Kalau untuk menghafalkan anak yang udah umur 1 tahun 2 tahun, surat pendek diulang-ulang terus, wadduha, terus wadduha. Maksudnya wadduha dari awal sampai akhir. Bukan wadduha diulang, wadduha, 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 bukan itu. Lalu kemudian pada umur-umur berikutnya biasakan dia mendengar yang baik-baik, lemah lembut. Usia TK masukkan ke TK Quran, masukkan ke TK Quran. 1 tahun
hafal juz amma. Tamat TK hafal juz amma. Habis itu SD Islam, SD Quran. Untuk SMP SMA tidak ada tawar menawar, mesti masuk ke pondok pesantren. Tak ada tawar menawar. Anak saya, keponakan saya wajib hukumnya masuk. Kau keponakanku masuk pondok. Kalau aku tak mau, aku pecat jadi keponakan. Karena saya tak sanggup mengawal dia. Internetnya, gadgetnya, handphonenya, pacarannya, LGBT-nya, mallnya, pergaulannya, tak sanggup saya ngawal. Maka yang bisa menyelamatkan hanya pondok pesantren. Jadi waktu di rumah bacakan Quran, doakan. Tiap malam ibu mesti berdoa minta kepada Allah. Dan ibu jangan berhenti merepet. Kau sudah di mana, pulang jam berapa? Macam mesin kompong rusak. Kalau ibu sudah berhenti bercakap, berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi di dalam rumah kita. Ibu siap merepet? Ibu memang malu bilang siap, dalam hatinya siap. Apa kata suaminya? Istri saya itu, Pak Ustaz, jangankan anak, aku pun direpetnya juga. Abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Kunci motor mana? Ibu yang merepet begitu, kalau bapak punya bini merepet begitu, selamat Pak, karena kalian selamat di azab kubur. Nanti pas dikubur, pas malaikat ngomong azab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, karena udah azab kali di rumah. Kalau ada istri yang selalu menanya suaminya, sedang di mana, pulang jam berapa, duit mana, gaji mana, kunci motor mana, itu maknanya dia mau menyelamatkan kalian dari pelakor. Karena sekarang godaan luar biasa. Betul Bu? Betul mereka. Ada teriakan kepuasan hati yang luar biasa. Apa hukum wanita keluar rumah selepas kematian suami sebelum habis iddah? Walladzina yutawaffawna minkum, lelakinya suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, maka mereka menunggu berapa lama? Arba'ata ashhurin wa ashra, menunggu 4 bulan 10 hari. Bagaimana selama 4 bulan 10 hari itu? Bila tidak ada hajat darurat dia di rumah. Tapi bila dia pegawai kerajaan, dia mesti bekerja, dia ada kewajiban, maka dia boleh keluar. Sebab makna tak boleh keluar sama sekali itu adalah perempuan dikhawatirkan dia ada perjanjian untuk menikah untuk pinang meminang dan lain sebagainya. Dia mesti berpikir panjang, berduka cita, bertakziah. Selepas itu dia teruskan kehidupan dia selepas 4 bulan 10 hari. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat ada kadarnya menurut para ulama. Idza dhaqal amru ittasa, kalau suatu perkara itu sempit maka dia menjadi lapang sebab maslahat. Hidup ini ada maslahat, ada mafsadat. Kalau dia keluar rumah ada mafsadat, ada kerosakan, maka dia tahan diri dia hingga 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada belia-belia yang nak menikahi janda, tunggulah 4 bulan 10 hari. Selepas itu maka pinanglah dia, insyaallah sakinah. Mengenai tausiah Pak Ustaz sampaikan bahwa kita harus bergaul bersama dengan orang-orang soleh Pak ya.
Nah, bagaimana kita sebagai umat manusia Pak menilai orang itu soleh? Karena banyak zaman sekarang ini orang ngaku-ngaku soleh Pak. Dan untuk diketahui sebentar lagi ada musim pemilu Pak. Banyak orang-orang soleh yang nongol Pak. Itu bagaimana Pak Ustaz? Pertanyaan saya. Yang kedua, selain bergaul dengan orang soleh, apakah kita juga bisa bergaul dengan orang-orang lainnya, tetapi tidak merusak akidah kita? Nah itu saya pertanyakan Pak. Karena itu saya galau sekarang, banyak yang tiba-tiba nongol jadi soleh setelah pemilu atau setelahnya berubah jadi orang seperti biasa. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya dapat posting di grup, orang pakai baju kaos hitam, di belakangnya ada tulisan, kalau kelihatan ada orang baik, yakinkanlah bahwa dia caleg. Itu adalah kalimat sindiran. Kan tidak semua begitu. Jadi kata Nabi, siapa yang kamu lihat sholat subuh berjamaah, maka saksikanlah dia orang baik. Siapa yang tidak sholat asar berjamaah, tidak sholat subuh berjamaah, saksikanlah berarti dia orang munafik. Berdasarkan hadis ini apa maknanya? Kita menilai orang melalui zahir. Maka keluarlah ungkapan nahnu nahkumu bizzawahir. Kita menilai orang itu zahirnya. Wallahu yatawalla sarair. Adapun batinnya itu Allah Ta'ala yang tahu. Jadi kalau kita tengok dia sholat, dia puasa, dia baik, tidak baiknya pada musiman 5 tahun sekali, maka insya Allah dia adalah orang baik. Karena Nabi ngomong begitu. Bukan kita menghukumi orang. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang tidak Islam tapi dia baik? Orang yang tidak Islam baik, dia tidak disebut dengan soleh. Dia disebut baik tapi tak soleh. Karena soleh itu kaitannya 3. Pertama akidah. Akidahnya mesti soleh. Yang kedua ibadah. Ibadahnya mesti soleh. Yang ketiga muamalah, akhlaknya mesti baik. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya baik, ngomongnya lembut, sopan, tapi akidahnya tak benar, maka tidak bisa dinikahkan anak gadis kita ke dia. Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Nah, itu. Ibadahnya, bagaimana ibadahnya mau baik? Nah, jadi kita husnuzon kepada orang, tapi bahwa kemudian terjadi hal yang tak diinginkan, terjadi kekeliruan, kesalahan, memang sifat manusia. Pertanyaan Bapak pertanyaan Abang amat sangat penting karena aktual yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan kita semua baik, betul-betul baik. 3, baik akidah, baik ibadah, baik muamalah. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ustadz jelaskan perbedaan antara budak muba'at, mukatab, dan mudabbar. Budak. Budak ini maksudnya hamba sahaya, bukan budak Melayu. Budak, ya, kau kubebaskan dari budak dengan syarat kau bayar ke aku 100 dinar. Maka sudah saya buat perjanjian sama dia, maka ketika itu nanti dia cari 100 dinar, dia pun pergi mencari zakat. Itulah mengapa ada dalam asnaf zakat yang 8 itu ada budak. Inna sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, budak
wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Budak dikasih 1/8 untuk membebaskan dirinya karena sudah dituliskan untuk dia. Kau kutuliskan kalau bisa membayar 100 dinar, kau kubebaskan jadi budak. Itu salah satu cara Islam untuk membebaskan perbudakan. Mudabbar, seorang budak hamba sahaya yang diatur, dididik oleh tuannya, nanti pada saatnya, pada masanya sudah cukup, dia pun akan dibebaskan. Seperti Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, semua budak-budaknya dibebaskannya. Nanti di ujung namanya orang itu biasanya dibuat maula. Jadi kalau dia budak Bani Tamim, maula Bani Tamim. Kalau kebetulan nama tuannya Abdul Somad, maula Abdis Somad, mantan budak yang sudah diatur dididik dengan baik. Muba'ad, seorang budak yang dijaga, yang dipelihara, yang dijauhkan dari segala hal yang mengganggu dirinya. Itu juga adalah budak dalam Islam, yang dalam syariat Islam sebagai salah satu proses menghapuskan perbudakan. Akhirnya sekarang tak ada lagi budak-budak. Semua perbudakan sudah dibebaskan. Tapi prosesnya tidak sekaligus, sama macam khamar. Khamar tidak langsung, khamar haram. Nah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Apa jawab Nabi? Apa jawab Allah? Qul fihima ismun kabir. Ada dosanya. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya. Khamar itu ada manfaatnya. Lalu kemudian turun ayat berikutnya. La taqrabus shalah, jangan kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Sampai akhirnya setelah kuat baru turun larangan. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Itu beberapa jenis. Sekarang sudah tak ada lagi. Sebagian muslim menganggap kesolehan itu hanya di sisi ibadah kepada Allah, sedang di sisi kehidupan yang lain tidak diterapkan kesolehannya. Misalnya muamalah sesama manusia, tetangga, bagaimana menyikapinya ini Pak Ustaz? Soleh itu kalau ada orang soleh hanya dalam sholatnya, tapi dalam timbangannya curang, belum soleh. Karena mana soleh itu artinya soleh secara total. Kalau solehnya kepada tetangga, tapi kepada orang di rumah dan anak-anak tidak soleh, ya dia tidak soleh. Soleh itu dalam semua aspek kehidupan soleh. Solatnya soleh, tapi nggak mau bayar zakat, dia tidak soleh. Hablum minallahnya soleh, hablum minannasnya soleh, kepada anak istri soleh, kepada kawan jiran tetangga soleh. Soleh di saat ada solatnya soleh, bayar utangnya toleh. Mohon maaf Pak toleh ya, itu tidak soleh. Soleh itu artinya dalam segala aspek kehidupan. Maka kalau soleh solatnya, yang lain soleh. Kenapa? Karena solat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau soleh puasanya, yang lain juga soleh. Kenapa? Karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Semua ibadah yang kita lakukan ini tujuannya adalah soleh. Terus umroh ini Pak Ustadz, umroh inilah ibadah yang paling mencetak orang jadi soleh. Ketika sedang ihram, mana boleh mengganggu orang lain? Jangankan mengganggu orang lain, mencabut bulu hidung sendiri pun tak boleh. Bulu hidung sendiri kita cabut, apa salahnya? Enggak boleh.
Apalagi bulu hidung kawan kita cabut. Itulah soleh. Selama kita sedang ihram ini, nggak boleh mencabut. Misalnya kebun kurma ini punya kita, lalu kita pakai ihram, kita cabut, nggak boleh. Walaupun kebun kurma kita sendiri, apalagi kebun kurma orang kita cabut. Jadi ibadah yang paling mencetak orang jadi soleh, ya umroh. Umroh itu luar biasa. Kepalanya kepala bapak, pecinya peci bapak. Bapak tutupkan ke kepala bapak. Boleh apa tak boleh? Enggak boleh. Lalu kalau bapak mau pakai prinsip yang namanya salah itu kan kalau mengganggu orang. Kepala-kepala saya, topi-topi saya, apa urusan kamu? Ini bukan masalah urusan saya, Pak. Ini aturan dari Nabi. Bapak punya burung, punya ayam lah, punya burung nanti. Bapak punya ayam. Kan ada burung-burung, banyak burung. Kami tadi malam, Bapak punya ayam. Lalu setelah Bapak berniat labbaik Allahumma umroh, Bapak potong binatang buruan. Binatang buruan. Bapak berburu. Binatang buruan memang boleh diburu. Apa salahnya? Tidak boleh. Nah, itu. Nah, jadi ibadah umroh ini fala rafasa. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Tiga dia terjaga. Rafasa, kejahatan seksual. Fusuqa, kejahatan non seksual. Jidala, kejahatan lisan, lidah. Tiga-tiga ini terjaga waktu umrah. Fusuqa, mana ada orang jahat seksual, semuanya nunduk aja. Habis tahallul baru nih. Wala jidal, enggak ada orang sedang ihram ini caci maki sumpah serapah tuh enggak ada. Paling kalau dia mau udah marah betul minta kunci sama Ustaz, kuncinya Ustaz. Tak ada orang caci maki sumpah serapah. Nah, jadi semua ibadah kita itu tujuannya untuk membuat kita menjadi soleh. Saya ada pinjam duit dengan sahabat. Kerana kesibukan perkara hutang tersebut terlupalah hingga sahabat saya ini meninggal. Bagaimana cara nak bayar hutang? Cari anak dia. Anak bini dia tak ada lagi. Ahli waris dia. Ahli waris dia pun tak ada juga. Satu pun dah habis ditelan tsunami semua. Habis ditelan bumi semua. Maka carilah masalih ammah, kepentingan am, ke tempat anak yatim, fakir miskin, masjid. Hitung kira berapa yang terpakai duit dia, 100 ringgit, maka bagikan, kembalikan milik umat kepada umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Jangan sampai mati membawa hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengarahkan anak laki-laki yang berjiwa bikers? Oh, ini nyindir saya ini. Gua banget ini. Agar hatinya juga cinta dengan masjid. Pakailah pakai rompi. Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Amin.
Kalian tengoklah, tulis saja lah di sini, tulislah di Google itu, tulis saja apa yang mau kalian tulis. Sekarang kita coba ya, kita tulis ya. UAS Moge, enter. Keluar kan? Apa lagi mau kalian tulis? UAS Vespa. Keluar Vespa. Apa lagi? UAS Cup 70. Keluar. Lain nih gua. Terus saya naik Cup 70 dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi. Jadi saya apapun yang ditawarkan anak muda itu, saya ikut aja. Supaya apa? Supaya anak muda ini kita ikuti selangkah, tapi insya Allah kita bawa menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hobi tak bisa dihilangkan. Walaupun umur saya udah berapa sekarang? Sekitar 26, 27. Tapi kalau naik motor tetap. Ustaz masih pakai motor? Masih. Sama siapa? Sendiri aja. Karena saya bawa istri. Pakai helm, pakai kacamata hitam, pakai masker, pakai jaket. Datang orang dari sebelah. Ustaz, gitu. Tahu juga. Tak bisa dihilangkan hobi. Walaupun kalian nanti sudah tua, walaupun kalian sudah atu-atu, tak bisa. Hanya bisa arahkan. Silakan gas selaju-lajunya. Jangan lupa rem. Silakan touring. Tapi mesti ada imamnya, pemimpin di depan. Itu filosofi naik motor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Besok Ustaz ke masjid, jangan naik mobil ya Ustaz. Besok Ustaz kami bonceng besok. Ada anak-anak muda nawarkan saya, besok Ustaz kami bonceng. Dalam hati saya, kau pikir tak tahu aku naik motor? Besok pagi dijemput orang tua. Mari Ustaz kami bonceng. Coba aku coba motor kau. Saya bawa sampai ke Masjid Agung. Saya tengok tinggal orang itu semua. Selesai pengajian, Ustaz kalau bisa pulangnya ke hotel, nanti kita ulang balik. Kenapa? Tadi nggak sempat direkam tuh konten. Kejadian 4 tahun lalu di Masjid Agung Batam, biker subuhan, sekarang sudah 4 tahun. Selamat milad biker subuhan Batam yang keempat. Nah, jadi yang sudah bergabung alhamdulillah. Yang belum bergabung, ajak kawan-kawan lebih banyak. Motor hobinya, tapi intinya tetap supaya ngaji. Jangan sampai tak ngaji. Yang pernah saya tahu dan lihat kebanyakan bikersnya hanya kumpul-kumpul, touring dan kumpul. Saya akui solidaritasnya tinggi, bersaudara. Jazakillah. Jazakillah itu untuk perempuan. Jazakillah. Kalau perempuan, jazakillah. Kalau laki-laki, jazakallah. Kalau orang banyak, jazakumullah. Kalau payah ngingatnya, matur nuwun. Matur nuwun tak bisa, matur sekelangkong. Tak bisa juga Pak Ustaz, pakai bahasa kita lah. Thank you very much. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Bagaimana cara mendapatkan lelaki yang baik? Mudah-mudahan yang belum ada jodoh jumpakan dengan jodoh yang baik. Yang amin yang belum lelaki aja. Ini anak udah 3, amin.
Kalian yang belum ada suami, kalau mau mencari jodoh yang baik, mereka sedang ada di sana. Yang senyum yang belum berbini aja. Anak udah susun paku, senyum pula. Kalau laki-laki melihat perempuan, yang dilihat itu 4. 5 lihat anak orang kaya, sawitnya luas, karetnya banyak, ayahnya sudah sakit-sakitan, anak setunggal semata wayang. Yang kedua, wali hasabiha, bangsawan, darah biru, raden, datuk, orang hebat. Wali jamaliha, cuan, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pau dilayang, bibir bak delima merekah. Entahlah. Yang keempat, wali diniha, taat beragama, jilbabnya panjang, tudung labuh, baju kurung, matanya tunduk, tak berkedip-kedip. Allah tak berkedip. Itu kalau laki-laki menengok perempuan. Kalau perempuan menengok laki-laki, kata Nabi 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Wahai ayah-ayah wali kalian, adik-adikku, kalian punya ayah namanya wali, bukan kalian nyari sendiri. Kalau datang laki-laki meminang kalian, 2 saja. Dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, terimalah dia. Hai bapak-bapak, kemana aku bercakap ini? Oh ini. Hai bapak-bapak, atu-atu, paman-paman, abang-abang yang punya anak gadis, kalau datang anak laki-laki ini nanti meminang anak kalian, cucu kalian, ponakan kalian, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Jangan nanti kalian nilai karena hartanya. Begitu datang laki-laki minang buka gorden, inilah dia yang kulihat dalam istiqomah. Memang inilah mobilnya, ini memang merek ini memang merek. Tak usah saya sebutkan mereknya, nanti jadi iklan gratis. Enggak dia. Dinikahkanlah tanpa ditengok fit and proper test, langsung nikahkan. Begitu seminggu setelah bulan madu, anak menangis balik. Mama, kenapa kau menangis? Mama, kenapa kau menangis? Rentan. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka pandanglah pada agama dan akhlaknya. Berapa banyak yang waktu nikah dulu tidak apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ada rezeki berdua. Yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia susah, Allah akan membukakan pintu rezeki insyaallah. Carilah sesuatu yang tak akan lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Iman dan takwa. Insyaallah. Mungkin ini salah satu kekhawatiran saya pribadi. Alhamdulillahnya dalam kesempatan ini saya bisa berangkat umroh bersama anak saya yang kebetulan masih usia 1,5 tahun. Seperti yang tadi saya barusan lihat, Pak Ustadz juga membawa anak Ustadz pas ibadah umroh. Mungkin bukan bermaksud negatif, berpikir negatif, cuman mungkin kekhawatiran ketika melaksanakan ibadah, anak tidak berada di dalam kondisi yang kurang baik atau kurang kondusif. Kira-kira bagaimana umroh yang saya lakukan? Apakah ada tips atau pesan Ustadz untuk kami sebagai orang tua dalam menjalankan ibadah umroh nanti? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan ibu siapa tadi namanya? Hisan, Khairatun Hisan.
Khaira aja. Haira, baik Ibu Haira. Ini pertanyaan dari Ibu Haira tadi Ustadz, katanya kalau misalkan anaknya itu ketika beribadah itu rewel Ustadz ya, kira-kira itu seperti apa Ustadz? Boleh mau dijawab langsung atau tanya lagi Ustadz? Boleh saya jawab dulu. Baik, silakan Ustadz. Berangkat umroh Februari tahun lalu itu pas usia Sami 1 tahun. Selama di sana yang saya khawatirkan musim dingin nanti dia kedinginan, flu, karena pakai waktu dari Makkah ke Madinah kain ihram. Ternyata Masya Allah tabarakallah dia tidak sakit sama sekali, tidak flu, tidak batuk, sehat walafiat. Jadi anak-anak ini kalau dia menangis, pertama haus, yang kedua mungkin pempesnya basah, yang ketiga mungkin dia mau Jadi kalau itu kita antisipasi, insya Allah. Obat yang paling mujarab adalah ASI. Nah, jadi selain itu doa, ibu tenangkan, insya Allah. Adapun masalah terkait dengan ibadah, sebelum tawaf ganti pempesnya. Ganti pempes, karena kita tidak bisa membawa anak yang bernajis. Niat tawafnya, niat tawaf untuk ibu saja. Niat tawaf untuk ibu atau bapak saja. Tak bisa sekali niat dengan anak itu. Nah, supaya ibadah kita tidak rusak. Kesehatannya insya Allah terjaga. Ibadah anaknya, ibadah ibu bapaknya juga insya Allah. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran saya sudah mengalami sendiri tahun lalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ibu bapak yang membawa anak-anak kecil insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.